Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar subtema pertama, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tentu tujuan pembelajarannya kalian dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Untuk mengingatkan kembali, isi dari Pancasila adalah yang pertama, disimbolkan dengan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, disimbolkan dengan rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, disimbolkan dengan pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, disimbolkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, disimbolkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian sudah hafal isi dari Pancasila. Dan jangan lupa, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila yang ada pada gambar ini, dan semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila, setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa warga negara Indonesia yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mengandung arti bahwa warga negara Indonesia itu memiliki kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, menjalin kerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan demi tercapai kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan, menjalankan ajaran agama dan kepercayaan. Yang keempat, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Berikutnya, sila kedua. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung pengertian bahwa setiap warga negara diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya selaku ciptaan Tuhan. Nih, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, mencintai sesama manusia, membiasakan sikap tenggang rasa, tidak berlaku semena-mena, tidak melakukan hal yang semaunya sendiri yang sehingga dapat merugikan orang lain, tidak semena-mena itu namanya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinya merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Itu nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Berikutnya, nilai yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengandung arti bahwa Indonesia adalah wadah, tempat dari terwujudnya kebulatan yang utuh di berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama, menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi, mengepentingkan kepentingan umum dulu di atas kepentingan pribadi ya, nak ya. Tidak boleh egois. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang kelima, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima,
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, yang beragam. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung pengertian bahwa setiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Nah, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, tidak memaksa kehendak, tidak memaksakan keinginan sendiri kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah dilakukan guna mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan niatan yang baik dan bertanggung jawab. Berikutnya, musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai hati nurani yang luhur. Berikutnya, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan sesuai moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menjunjung harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu tadi nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila. Yang terakhir, nilai yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Sila kelima memiliki pengertian bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga negara tanpa membedakan agama, suku, bahasa, dan status sosial ekonominya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bersikap adil, menjaga hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, gemar memberi pertolongan kepada orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan, pemaksaan kepada orang lain, tidak bersikap boros, berarti kita harus bersikap hemat, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata, berkeadilan sosial. Ya, itulah sila kelima. Nilai yang terkandung pada sila kelima. Bu Guru sudah sedikit menjelaskan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dari sila ke-1 sampai sila kelima. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalian bisa pelajari lagi, baca kembali pada modul belajar praktis kalian di rumah. Pada materi pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, halaman 1 sampai halaman ke-3. Oke, selamat belajar ya anak-anak ya.